Ya, Anda masih di Mata Najwa. Ini adalah segmen terakhir. Yang jelas pemirsa, KPU diberikan waktu lagi 2 minggu untuk memaksimalkan, membenahi, membersihkan daftar pemilih tetapnya. Itu yang akan dilakukan KPU. Tapi masing-masing orang yang duduk di meja Mata Najwa ini juga punya tugas masing-masing nih. Pasti. Bawaslu tugasnya apa nih? 2 minggu bisa melakukan apa? Najwa, dalam rekomendasi yang kita serahkan tadi, kita sudah menunjuk secara sistemik siapa-siapa saja yang harus bekerja. Kita menyebut pemerintah, partai politik, ya, Bawaslu sendiri. Nah sekarang Bawaslu apa yang akan dilakukan? Bawaslu adalah memastikan bahwa rekomendasi ini tidak lanjuti. Ini bicara angka. Jadi kita akan melihat secara terpusat bagaimana penyikapan KPU, lalu kemudian data itu kan diturunkan ke bawah nih. Aparat kami akan memantau apakah data itu di cross check atau dibersihkan atau dipastikan keakurasiannya di tingkat bawah. Nanti kalau laporannya naik lagi ke atas nih. Jadi kita akan bekerja di tingkat pusat untuk Bawaslu pusat, lalu memastikan aparat kita juga mengikuti atau memastikan apa yang dilakukan KPU daerah juga sama perintahnya dengan KPU pusat. Jadi kita akan sinergikan itu. Partai politik apa yang akan dilakukan 2 minggu ini? Bagi PDI Perjuangan jelas ya, kalau pemilu ini tidak berbasiskan DPT yang kredibel, maka akan menciptakan kerawanan dalam transisi kepemimpinan ke depan. Karena itulah sekiranya besok kami bisa menerima data sebagaimana kesepakatan tadi dalam basis soft file. Selama ini belum pernah pegang data? Secara nasional kami belum. Maka kemudian kami data itu ada di website sebenarnya. Kami akan set up tim untuk yang juga di dalamnya terdiri dari ahli IT, ahli kependudukan juga dan juga ahli statistik. Dan kemudian dalam waktu 3 hari kami set up sistemnya dan kami akan kemudian melakukan suatu pengecekan secara langsung. Ya sebagai partai yang berada di luar pemerintahan sekarang kita akan bantulah pemerintah dan KPU biar bisa ini amal jariahnya PDI Perjuangan ya. Sekaligus mempersiapkan diri kalau kita dipercaya rakyat untuk berkuasa ke depan. Jadi akan membentuk tim verifikasi sendiri PDI Perjuangan. Iya, betul. Ada ahli IT, ada ahli statistik, ahli kependudukan. Sudah pernah dilakukan dulu. Sudah pernah kami lakukan. Dan kami di Komisi 2 Najwa, kita sudah menjelang reses. Kita sudah memutuskan fokus dalam reses kali ini akan fokus soal DPT. Dan yang kedua, kami juga sudah mengikat dalam sebuah komitmen di Komisi 2. Kami sewaktu-waktu suatu ketika dalam kondisi-kondisi penyelamatan tahapan tentang DPT ini harus segera rapat karena ada konsultasi. Semua anggota Komisi 2 dalam posisi siap untuk mengamankan. Ya? Betul. Kita Komisi 2 selalu dalam kondisi reses kami selalu bekerja. Oke, tapi memang 2 minggu ini take it or leave it, betul-betul tidak. Ini sudah mentok nih 2 minggu ya. Artinya bahwa lepas dari 2 minggu ini rawan karena tahapan-tahapan itu akan ada sesuatu yang akan tertabrak. Logistik itu kan harus ada proses lelang dan sebagainya. Jadi artinya 2 minggu ini betul-betul kami meminta KPU, Bawaslu untuk memanfaatkan waktu ini untuk betul-betul data ini akurat sekali. Memang selama ini support Komisi 2 luar biasa kepada KPU Bawaslu. Apalagi baru dapat tambahan dana 4,8 triliun untuk Bawaslu. Jadi luar biasa pasti. Baru dapat 4,8 T. Mas Dery, apa yang bisa dilakukan dan apa yang bisa pemilih lakukan? Apa yang bisa pemirsa Mata Najwa saat ini yang menyaksikan lakukan? Saya kira memastikan sebetulnya karena ini problemnya kan banyak administratif ya. Memastikan supaya koordinasi antara KPU dengan Kementerian Dalam Negeri itu terlaksana dan butuh dorongan juga dari Komisi 2 untuk itu supaya Kementerian Dalam Negeri ini jangan nolak-nolak lah. Dia harus lebih akomodatif menerima proses-proses yang akan untuk pemilih. Nah, untuk masyarakat saya kira begini, penundaan DPT ini sebenarnya bagian dari upaya menampung seluruh kritik dan masukan masyarakat ya. Dan saya kira masih ada kemungkinan yang terbuka ke depan karena setelah ini kan ada DPT khusus ya yang dibuka 14 hari sebelum hari H. Tapi artinya belum pemilih luar negeri loh. Ya, belum pemilih luar negeri juga harus diperbaiki. Jadi yang bisa dilakukan sekarang adalah mengecek langsung sistemnya secara online di KPU, memastikan namanya ada. Ada namanya semua Bapak-bapak sudah terdaftar semua? Jadi kalau saya sudah terdaftar, saya sudah cek tadi sebelumnya. Sudah terdaftar dan kami percaya sekiranya ada rejim yang mau menggunakan DPT sebagai alat pemenangan, maka dia akan tergerus oleh sejarah. Termasuk begini, masyarakat penting untuk memastikan ya, minimal kan di website KPU dia bisa cek namanya ada atau tidak. Kalau nggak ada, masih ada kemungkinan dalam 2 minggu ini untuk apa? Jadi 2 minggu. Ya, untuk memperbaiki gitu. Ini tanggung jawab bersama.
Oke. Kalau kita hanya mengandalkan penyelenggara, kita kecewa. Ini mesti semua mengambil peran secara bersinergi. Baik, terima Saya kasih kira banyak. begini juga, Terima Pak, kasih banyak dengan sudah tidak hadir. ada yang mengkritik KPU dengan menunda ini sudah dilihat sebagai satu tanggung jawab bersama sebagai bangsa gitu ya. DPT ini problem bangsa, bukan Problem bangsa, hak KPU dan konstitusional Kemendagri kita. saja, kan. Sinerginya harus berkesinambungan. Iya, Terima saya kasih kira, banyak ya. sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Selamat malam Bapak-bapak. Keakuratan DPT adalah bukti apakah pemilu punya legitimasi. Jika DPT kembali bobrok, kualitas pemilu dipastikan jeblok. Banyak pemilih yang tak tercatat pertanda rakyat tidak berdaulat. DPT jelas bukan soal teknis semata, melainkan hak warga negara. Data ganda berseliweran melahirkan maraknya pemilih siluman. Basis IKTP yang tadinya diandalkan justru paling diragukan. Sistem pencatatan berubah-ubah, menguras energi dan biaya. Setiap pemilu perlu anggaran hanya untuk ketidaksempurnaan. Pemilu harus jadi awal baru, tonggak demokrasi yang bersih dari benalu.